Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang, selamat bergabung dalam persekutuan doa untuk menghayati sengsara Yesus pada Sabtu 27 Maret tahun 2021. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada saat sore ini, mari kita tundukkan kepala kita untuk kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai persekutuan doa saat sore hari ini, mari kita sambut dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 33 ayat yang pertama hingga ketiga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengawali persekutuan doa malam hari ini, mari kita panjatkan untuk memohon pertolongan Tuhan supaya senantiasa kita dikuatkan untuk senantiasa boleh mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang baik, kembali kami menghampiri tahta-Mu Tuhan untuk mengaturkan syukur kami, karena pada saat sore hari ini Kau perkenankan untuk kami boleh bersama-sama untuk bergumul menggumulkan firman-Mu pada saat sore hari ini. Untuk itu kami mohon Bapa, terangi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi senantiasa Tuhan, kami percaya bahwanya kuasa Roh-Mu yang kudus akan memimpin hamba-Mu, sehingga persekutuan doa ini boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Demikian jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan untuk menuju rumah, berkati Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk boleh merenungkan firman pada persekutuan doa pada saat sore ini. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak dosa pelanggaran di hadapan Kau ampuni, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat sore ini. Haleluya.
Amin. Yang terkasih, kembali pada saat sore ini kita perkenankan untuk kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu yang terkasih, persembahan yang akan kita persembahkan bersama pada saat sore ini kita masukkan dalam amplop, ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti bisa Bapak Ibu menitipkan ke majelis wilayah masing-masing, ya. Itu tambahan dari kami. Untuk itu mari kita sambut persembahan ini dengan kita menghayati, untuk kita mendasari daripada persembahan ini kita akan ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu kita pujikan Kidung Jemaat 28 7b ayat yang pertama. Sekarang beri syukur. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita haturkan persembahan kepada Tuhan untuk kita naikkan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Karena oleh kemurahan-Mu sehingga kami boleh bersama-sama bergabung dalam persekutuan doa ini. Untuk itu Tuhan, kami mempersembahkan pada saat sore hari ini, kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan, dan bila kiranya beruntung menjadi kemuliaan nama-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami masukkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur untuk persembahan saat sore ini. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan, di mana di dalam persekutuan hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43 yang beginilah firman. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang membaca dan merenungkan serta melaksanakan firman
Tuhan. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut menyadari di dalam kehidupan kita bahwa setiap orang tanpa terkecuali, termasuk masing-masing dari kita, itu dapat melakukan yang namanya kesalahan. Semua orang tanpa terkecuali di antara kita dapat melakukan yang namanya kesalahan, baik melalui tutur kata, perbuatan serta niatnya, dan kesalahan-kesalahan tersebut bisa juga adalah sebuah kesalahan yang memang disengaja atau tidak disengaja. Kira-kira itu baik atau tidak? Kira-kira itu adalah sebuah hal yang positif atau negatif? Sebenarnya ada sisi positif ketika kita menyadari bahwa kita itu melakukan kesalahan. Sisi positif ketika kita menyadari kalau kita itu melakukan kesalahan adalah kita juga seharusnya sadar bahwa kita harus memperbaiki diri sesegera mungkin dan kembali pada jalan yang seharusnya. Jadi ketika seseorang itu memang menyadari dirinya itu memiliki kesalahan, karena memang pada dasarnya semua orang itu salah, tentu itu harus dibarengi dengan kesadaran sesegera mungkin memperbaiki kesalahan itu. Kalau tidak, nah itu yang namanya kita terjatuh pada dosa kesombongan. Menyambung dari renungan hari yang lalu, kesombongan bahwa dirinya itu adalah yang paling benar, kesombongan dirinya itu yang paling sempurna. Kalau bahasa kemarin dalam bahasa Jawa, rumaos paling sembodo. Namun melalui bacaan saat ini kita diingatkan bahwa manusia harus mengakui kesalahannya, harus dengan rela mengakui kelemahannya, dan kemudian memohon pengampunan dari Tuhan. Namun kita sering terjatuh pada dosa kesombongan, seperti penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Salah satu penjahat, dia hanya mengatakan di dalam bacaan kita dalam ayat 39, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi yang ada dalam pikirannya itu, ayo bebas, ayo bebas, ayo bebas. Dia tidak merasa bahwa dirinya itu layak untuk dihukum. Padahal dia itu adalah penjahat, orang yang melakukan kesalahan yang sudah selayaknya dihukum. Berbeda dengan penjahat yang satu. Dia menyadari akan kesalahannya, makanya dia dihukum. Makanya dia harus mempertanggungjawabkan kesalahan. Dan kemudian memohon pengampunan dari Tuhan. Dikatakan dalam ayat 24, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Sebuah refleksi bagi kita. Memang semua manusia itu melakukan kesalahan tanpa terkecuali, termasuk kita. Namun akankah kita bersedia mengakui kesalahan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui bahwa diri kita itu bersalah di hadapan Tuhan, yang kemudian dibarengi dengan sikap, dengan sebuah tekad untuk memperbaiki diri. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita mawas diri melalui doa pribadi kita. Apa hal-hal yang hanya menyenangkan diri kita sendiri dan kemudian mendukakan Tuhan? Kita mawas diri dan kita ingat-ingat
Siapa saja yang sudah kita rugikan? Tentu setelah itu kita harus bertindak, beraksi. Jika memang ada yang hubungannya dengan saudaranya, baik seiman, baik saudara ada satu persekutuan atau yang lain kurang baik, kita bangun menjadi lebih baik. Kita harus berani menjadi pelopor kebenaran. Maka mari kita sadar, aku ini manusia bersalah, manusia berdosa. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan pengampunan dan keselamatan. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat. Sebelum memasuki doa syafaat, kami persilahkan Bapak Ibu dan saudara semua untuk berdoa secara pribadi. Berefleksi, memperbaiki diri, dan berkomitmen memasuki kehidupan yang baru. Dipersilahkan untuk berdoa secara mari kita bersama berdoa. Bapa kami di surga, bersyukur kami kepada Tuhan. Kami syukuri karena hari ini Tuhan telah memberikan firman kepada kami, agar kami memperbaiki diri kami, agar kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang bersih. Maka di dalam doa pribadi kami ingin memperbaiki hidup kami. Banyak orang yang telah kami rugikan. Banyak orang yang mungkin merasakan kelalaian kami. Bahkan kami dengan sengaja tidak mau mengampuni. Maka mampukan kami ya Tuhan, untuk selalu mawas diri dan hidup dalam pertobatan. Juga kiranya Tuhan berkenan memberkati persekutuan kami, kehidupan komunitas kami, sehingga kehidupan bersama kami menjadi sebuah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Kami juga pada saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Sertai mereka ya Tuhan, berkati dan berikan kesabaran di dalam masa pemulihan. Segala perawatan yang ada, melalui obat, makanan, dan segalanya yang Tuhan berikan, biarlah itu menjadi cara penyembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami. Bagi anak-anak kami yang saat ini masih sekolah ataupun kuliah, sertai mereka di dalam belajar, sertai mereka di dalam menimba ilmu, sehingga dapat belajar dengan tekun, dan tetaplah bersandar kepada Tuhan saja. Kami juga mendoakan keluarga kami, dari yang masih anak-anak sampai dengan yang sudah lansia. Tuhan berkati, Tuhan kiranya yang akan selalu memberikan kehidupan yang baik. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Dan biarlah apa yang kami cita-citakan tetaplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila memang apa yang Tuhan rencanakan berbeda dengan rancangan kami, ajarkan kami untuk rela menerima apapun yang dia Tuhan. Bangsa dan negara kami juga kami doakan, termasuk di dalamnya para tenaga medis yang saat ini berjuang di dalam penanggulangan COVID-19. Sertai para tenaga medis, para pemimpin rakyat yang ada di Indonesia, Tuhan berikan kedisiplinan sehingga kami menjadi agen atau pelopor dalam memutus penyebaran rantai COVID-19. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon ampun dan kami memohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.